gimana cara kita menjaga stamina iman, menjaga semangat excitednya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala supaya hari-hari kita itu selalu bergairah. Terutama bergairah untuk berbuat baik. Dan yang kedua, tough dalam ngejalanin ujian-ujian hidup, lebih kuat gitu. Bahkan kalau perlu mudah-mudahan bisa survive dari setiap masalah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata salah satu cara untuk, kalau bahasa agama itu namanya tajdid iman, memperbaharui iman. Ternyata salah satu cara memperbaharui iman, cara untuk kita nge-refresh, ngecas kembali iman kita itu banyak dengar cerita. Banyak dengar cerita orang-orang yang sukses dalam urusan keimanan. Dan itu berlaku bukan cuma dalam urusan agama, dalam kehidupan sehari-hari juga kayak gitu. Kayak misalnya orang yang senang bisnis, dia kalau dengar cerita-cerita orang-orang yang sukses dalam bisnis kan jadi kayak booster banget ya buat dia termotivasi sukses secara bisnis. Ikut kayak pelatihan motivasi atau ikut seminar yang motivatornya, trenernya cerita tentang siapa gitu yang sukses dalam setahun meraup sekian miliar, yang dalam usia 17 tahun sudah punya omset sekian ratus juta. Itu kan bikin kita semangat untuk berusaha, semangat untuk berbisnis, karena dengar banyak cerita orang sukses. Gitu juga berlaku dalam masalah main. Misalnya kita senang main apa gitu, main BMX atau skateboard atau apalah permainan-permainan anak-anak muda. Dengerin cerita-cerita orang yang berhasil ngelakuin satu trik atau apa, itu kan bikin kita jadi penasaran, pengen nyoba. Kayak kalau di surfing itu di laut, dengerin oh ada yang nyoba spot baru. Di sana tuh ombaknya barrel misalnya, atau apa cerita-cerita tentang menaklukkan satu spot, satu poin ombak. Sehingga kita jadi penasaran, aduh pengen ya bisa kayak dia, aduh pengen ya bisa senyaman dia di atas papan, aduh pengen ya bisa seperti dia pas bunny hop-nya BMX misalnya, aduh pengen kayak dia ya touring keluar kota. Selalu jadi kepengen karena dengar cerita. Termasuk kuliner juga itu. Di sana ada soto Betawi enak, di sana ada ini ada itu segala macam, bikin kita semangat. Itu juga dalam urusan agama. Dan itu juga yang terjadi dalam urusan cinta. Kita nonton film. Nonton film tuh tentang film Korea lah ya. Putus gitu ya, diputusin. Kan kita penasaran gimana sih rasanya diputusin kan gitu ya. Bukan rasanya jadian, rasanya diputusin. Kok gua gak pernah diputusin, orang jadian juga gak pernah gitu. Itu ada cerita diputusin, galau gitu, terus naik ke atas jembatan pengen loncat. Pas loncat ternyata luka-luka doang, lecet-lecet gak meninggal gitu kan. Jadi kayak kepancing supaya ngerasain apa yang kita sering nonton, dengar, curhat sama teman-teman. Makin sering kita nonton film-film yang ada drama cintanya, itu makin mancing kita untuk ngerasain, untuk pengen nyoba drama yang sama dalam kehidupan kita sendiri. Apalagi film-film yang romance gitu, tentang romantis dan segala macam, itu pasti pengen bikin kita, aduh seru ya. Ada yang perhatiin, seru ya kalau bisa kayak gitu, jalan-jalan kemana segala macam. Nah ini artinya cerita, qasas dalam bahasa Al-Quran itu ada pengaruhnya, ibroh, memberi asar, memberi pengaruh dalam diri kita. Sehingga sepertiga dari isi Al-Quran itu bahkan lebih adalah kisah. Sampai kalau kita baca story behind the surat Yusuf, kan surat Yusuf itu isinya cerita Nabi Yusuf. Itu story di balik turunnya surat Yusuf, itu para sahabat lagi bosan baca ayat-ayat yang sifatnya perintah larangan. Emang sahabat bosan baca Quran? Ya, dan itu manusiawi. Kita kadang-kadang baca Al-Quran bosan. Kenapa? Karena nggak ngerti. Ada juga tuh yang baru hijrah, tatonya banyak banget, tapi giliran sholat yang paling duluan nangis. Soalnya imamnya kelamaan. Subhanallah nih, tatonya banyak, sholat tahajud nangis duluan. Saya juga yang jadi imam merasa kayak cemburu gitu, iri. Kok dia duluan nangis ya, saya nggak bisa nangis. Pas sudah selesai, kenapa duluan nangis? Ustadz bacanya panjang banget. Oh iya, masalahnya di situ.
Nah, di Al-Quran tuh ada ayat yang sifatnya perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam aqimis shalah dan seterusnya. Ada larangan la takulur riba dan seterusnya. Para sahabat kayak ngerasa monoton gitu, nggak ada variasinya. Akhirnya para sahabat datang ke Nabi, ya Rasul, ada ayat yang model-model lain nggak gitu? Ayat model gimana? Ya jangan gini-gini aja, pengen yang sesuatu yang baru gitu ya Rasul. Bukannya nggak enak kan bilang bosan sama Al-Quran kan nggak enak tuh. Cuman ya emang bosan sih gitu. Sifat manusia, bukan Al-Qurannya membosankan ya, manusianya yang gampang bosan karena imannya lemah, karena lagi naik turun iman teh. Akhirnya turunlah surat Yusuf yang Allah menyampaikan kisah terbaik di dalam Al-Quran supaya para sahabat lebih bahagia lagi, lebih semangat lagi membaca Al-Quran. Dan mendengar kisah itu universal banget tuh nilainya. Kita nggak akan terjebak dengan perdebatan fikih, kita nggak akan terjebak dengan mazhab-mazhab, walaupun itu juga kebaikan. Cuman kadang-kadang ada orang yang menyikapinya nggak bijak. Kalau kisah, insya Allah universal. Semua orang bisa mengambil pelajaran tanpa harus melihat dari mazhab apa, lintas pemahaman, tafsir, segala macam, enggak. Karena kisah itu sifatnya sesuatu yang bisa diambil pelajarannya oleh siapapun.